Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-thahirin amma ba'du. Baik sahabat-sahabatku pecinta jejak misteri alam dimanapun Anda berada, alhamdulillah syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa lagi, bertatap muka kembali walaupun lewat media ini. Baik sahabat-sahabatku, kita akan bercerita dan pembahasan tentang Mbah Din alias Gus Samsudin lagi yang dikeroyok gerombolan si Opa Cungkring ya, beserta yang antek-anteknya lainnya ya. Seperti yang saya sudah bahas, yang saya sudah sampaikan ya, tapi penyampaian yang saya sebar, berita yang saya sebar sepertinya belum sampai ke telinga Gus Samsudin, belum sampai ke telinga Mbah Din dan Kang Pandawa. Sebenarnya sebelum terjadi ya sahabat, sebelum terjadi kejadian ini, saya sudah sempat nelpon, sudah saya coba menghubungi ya, menghubungi Mbah Dinnya, bahkan yang lainnya sudah saya hubungin. Hati-hati menghadapi Cungkring, menghadapi Joko Arek, karena yang kemarin terjadi membasmi dukun santet yang namanya Mbah, siapa itu kemarin, Mbah Diro apa Mbah Sudiro ya, lupa saya. Itu sebenarnya sudah triknya dia, itu tipu muslihatnya dia yang dilakukan Joko Bekek sama Opa Cungkring ya, terhadap Mbah Din sama Kang Pandawa. Tapi Kang Pandawa tidak sadar karena itu sudah pengaruh hipnotis ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gus Samsudin sampai dikeroyok ya, dihajar, bahkan sampai dibakar sama mereka ini. Memang mereka ini harus dikasih pelajaran betul, kita harus tegakkan betul tentang kebenaran ya. Ya Allah, padahal saya rencananya dalam minggu-minggu ini cepat-cepat saya mau ke tempatnya Mbah Din. Saya bersama sahabat saya. Tapi apa yang terjadi? Mbah Din sudah jelas-jelas menolong Opa Cungkring, dan malah sekarang Opa Cungkring menyerang balik kepada Mbah Din. Ini yang udah saya khawatirkan, ini ternyata terjadi betul ini ya. Kemarin sudah saya sampaikan, ini tipu muslihatnya si Joko Arek mengelabui Mbah Din sama Kang Pandawa. Takutnya jangan-jangan nanti ini Mbah Din kena gendam. Ternyata yang saya khawatirkan, yang saya wanti-wanti ternyata terjadi. Inilah ya, padahal saya sudah menyampaikan bersuara lewat media ini, tolong siapa yang mendengar dan sudah tahu, tolong sampaikan kepada Mbah Din atau santri-santrinya yang lain, supaya bersiap-siap dan menjaga sewaktu-waktu Joko Arek datang. Walaupun tidak datang, tapi sekarang terjadi Mbah Din sampai adu kekuatan sama saudara sendiri, yaitu Kian Santang ya. Ini sudah jelas-jelas ya, kena pengaruh hipnotis semua, kena pengaruh gendamnya si Joko Arek. Karena sudah saya wanti-wanti, Joko Arek ini bukan orang sembarangan,
Sudah berapa kali saya sampaikan. Kenapa tidak didengar? Sudah saya telepon, Mbah Tinnya ndak ngangkat, kadang ndak aktif. Saya memaklumi, mungkin dia lagi sibuk, mungkin dia lagi ada acara apa. Saya menyadari dan memaklumi. Tapi setidaknya para santri dan yang lainnya yang sudah pro sama Gus Samsudin, tolong sampaikan berita itu sebelum terjadi. Akhirnya begini dah. Dan kita semua harus berbuat apa ya? Cuma bisanya apa? Berdoa atas keselamatannya. Moga-moga Gus Samsudin ini nanti diberikan keselamatan, masih beri keselamatan dan selamat yang pastinya, dan bisa kembali lagi sempurna, bisa membasmi mereka-mereka. Mudah-mudahan ya. Karena Kian Santang ini udah kena pengaruh. Udah kena pengaruhnya Joko Korep ya, sama si Opa Cungkring ya. Kita cuma bisa berdoa dan mendoakan karena kita jauh dan kita itu punya profesi yang tidak mungkin sama dengan mereka. Walaupun saya bersuara menyuarakan tentang ini, tapi apa yang terjadi, terjadilah. Sekarang tidak bisa dihindari. Mungkin inilah takdir ya sahabatku ya. Mungkin ini takdirnya Gus Samsudin akan jatuh, akan tepar di tangan Opa Cungkring yang ilmunya dari Gus Samsudin sendiri. Ya, inilah yang dikhawatirkan terjadi. Ya, ini sangat luar biasa. Ini kejadian ini nggak bisa dihindari lagi. Tapi seandainya kemarin itu Mbah Dinnya itu tidak ngikutin pas waktu ngrebek dukun santet itu, sepertinya dia tidak kena pengaruh. Tapi karena Mbah Dinnya ini mungkin ya mempunyai sifat yang nggak curigaan, mempunyai sifat yang tidak mempunyai iri, dan artinya dia ikhlas untuk membantu menumpas dukun santet itu. Tapi ini yang terjadi malah sebaliknya. Setelah nyerang sana, nyerang Mbah Din sendiri. Bahkan ini udah terjadi. Terus gimana lagi? Kita tidak bisa ngomong apa sekarang. Cuma bisanya berdoa semoga Gus Samsudin ini walaupun dibakar, mudah-mudahan bisa selamat, masih selamat. Ya. Dan santrinya yang lain mudah-mudahan bisa menyelamatkan diri, bahkan bisa membawa Mbah Dinnya untuk diobati, setidaknya bisa kembali sempurna lagi. Kita berdoa aja sahabatku ya, seperti yang saya sudah bicarakan kemarin ya. Kayak video yang sudah saya tampilkan kan, saya membahas juga, saya khawatir antek-anteknya Joko Benge ini akan membabi buta. Ternyata iya, ini terjadi betul, membabi buta betul ya. Ayo kita sahabat-sahabatku, sebelum terjadi lagi yang lebih dahsyat, sebelum terjadi lagi yang lebih parah, mari kita bersatu dan berdoa untuk keselamatan kita dan keselamatan orang-orang di luar sana yang membela tentang hal kebaikan ya. Terutama ini yang Mbah Din dijolimi oleh beberapa orang itu. Doakan aja, semoga apapun yang terjadi di kawasan, di lokasi, di dalam, di luar Padepokan ya, atau apapun Ponpes Nuswantoro ini, semua baik-baik dan semua terhindar dari mara petaka, mara bahaya ya. Dan mudah-mudahan si Cungkring sama Joko Korep ini segera sadar dan bisa disadarkan. Tentunya kita harus membantu dengan sekuat tenaga kita, bisa membantu dengan segala cara. Yang penting niat kita ya, lillahi ta'ala, ikhlas untuk membantu orang yang dijolimi, insya Allah kita akan selamat ya. Ayo kita bantu Mbah Dinnya supaya Mbah Din ini selamat dan bisa berjuang kembali ya, menegakkan
keadilan dan kebenaran. Walaupun Mbah Jenggot di sini posisinya ini sangat khawatir sekali keadaan yang sekarang. Ya. Karena Kian Santang ini ya, pengaruh kekuatannya daripada si Joko Bengek ini sangat luar biasa kuat. Karena Kian Santang menganggap si siapa itu Congkring ini dikira Mbah Dinnya nih malah. Nah, si Congkring ini dikira itu Gus Samsudin, sudah jelas-jelas badannya kurus kering, ya, badan aja disentil aja mencelat, dipanggil Gus, dicium tangannya, dipeluk. Astagfirullahaladzim, kenapa Kian Santang ini kok gak bisa sadar, padahal dia orang spiritual juga, kok gak bisa menyadarkan dirinya, kok gak bisa melawan ketika ada sesuatu yang masuk ke badan dia. Kenapa tidak bisa melawan? Ya, sedangkan yang lain santri-santrinya sudah mengingatkan, ini bukan batin, ini bukan Gus Samsudin, ini Opa Cungkring. Malah nyerang balik kepada santri-santrinya. Bahkan Gus Samsudin sendiri diserang. Astagfirullahaladzim, ya Allah, apa yang saya khawatirkan ternyata ini bisa meledak, bisa terjadi. Allah. Ya sahabat-sahabat ya semua ya, walaupun kita jauh di sana ya, jauh di mata dekat di hati ya, kita tetap ya, mendoakan yang terbaik supaya bisa selamat ya. Aduh, sebentar saya sampai ngos-ngosen nih, ngopi dulu dah. Alhamdulillah. Ya Allah. Ya itulah sahabatku ya. Jadi apa yang kita khawatirkan sekarang ini terjadi, betul-betul terjadi. Tidak kusangka, tidak kuduga. Tadi saya melihat tayangannya, ternyata ya fakta membuktikan seperti itu. Allahu Akbar. Sebentar sahabat ya. Jadi selama ini yang kita takutkan ini terjadi, ini udah terjadi nih. Istilah orang ini, tanaman ini udah mulai apa ya, mulai tumbuh lagi nih. Ya. Tanaman ini udah mulai tumbuh dan mulai berkembang. Ya, ini udah mulai berkembang. Sayapnya Joko Arek ini sudah mulai melebar. Ya, ini udah mulai melebar, ini bahaya kalau kita tidak cepat-cepat untuk menanggulangi dan tidak cepat-cepat para spiritual ini bersatu. Pasti nanti akan terjadi. Yang saya katakan ini pasti ini terjadi. Bukan saya orang penerawang, bukan saya pinter nujum, ya bukan. Tapi ini dalam feeling saya. Karena dalam feeling saya ada semacam kayak gambaran-gambaran banyaknya orang spiritual ini akan dihancurkan oleh satu orang. Ini bukan saya sok ngerti ya, tapi ini ya kita sharing aja lah. Yang ditakutkan nanti ini para spiritual ini akan dihancurkan oleh orang satu, dan bahkan orang satu ini bisa dikatakan mumpuni dalam hal ilmu, entah itu kanuragannya, entah itu kebatinannya, entah itu teknik dalam berperang. Dia menguasai. Ini takutnya orang-orang yang menguasai ilmu ini ada di golongannya Joko Arek ini. Bahkan nanti takutnya Joko Arek sendiri yang punya ilmu itu. Kalau ini yang terjadi pada Joko Arek dan semua para spiritual akan dilibas, ya nggak tahu dah nasib kita ini para spiritual. Yang termasuk saya katakan ini golongan putih yang akan ditumbangkan oleh Joko Bengek. Karena jelas-jelas si Opa ini yang awalnya ada sakit, diobati sama batin, sekarang sudah sembuh ya, bahkan dibekali ilmu ya,
badannya dirajah di Asma, sekarang malah menantang balik kepada batin sendiri. Karena saking pinternya Joko Arek sama Opa, jadi kesabarannya batin itu dimanfaatkan oleh mereka. Kearifan batin, kearifannya para santrinya, ya, itu dimanfaatkan. Ya. Ini yang khawatir, karena saya lihat sudah terjadi kepada mereka-mereka ini, udah perang. Ini udah mulai dasarnya udah berjalan. Peperangan ini udah mulai berjalan. Sayapnya Joko Arek udah mulai melebar. Kalau sudah melebar seperti itu, tinggal gini, kepakkan sayap, semua akan rata. Kepakkan sayap, mereka akan tumbang. Karena Joko Arek akan menguasai mereka-mereka yang dekat, akan dihipnotis, akan digendam. Ini yang jadikan kekhawatiran. Tapi para spiritual yang lain ini tidak peduli, sepertinya cuma ya katakanlah bisa ngomong. Makanya walaupun saya ngomong seperti ini kan saya menyampaikan ada salah dan kurangnya, ada hilapnya juga, mungkin saya minta maaf. Tapi setidaknya saya sebagai orang salah satu yang berjuang, walaupun saya tidak turun langsung, saya bisa bersuara dan menyuarakan untuk hal-hal kebaikan. Itu saya, ya. Jadi yang terjadi, terjadilah sekarang. Kun fayakun, yang terjadi, terjadilah. Terjadi di pada tempatnya batin. Ini jelas-jelas kezolimannya Joko Arek ini sangat luar biasa. Dan kita harus betul-betul tahu dan memahami tentang ilmu-ilmu yang dimiliki oleh Joko Arek. Entah ilmu gendamnya, entah itu ilmu apanya, kita harus tahu. Ya, jadi kita emang harus membantu. Nggak bisa tenaga ya pikiran, nggak bisa pikiran ya bagaimanalah bisa doakan apa. Emang harus seperti itu. Bentar, ini ada WA masuk lagi ya. Ada WA masuk. Aduh, di sini ini nomor-nomor tidak dikenal ini masalahnya. Nomor yang tak dikenal saya tidak mau. Biarin, ini biasanya ya gitu, cuma menteror seperti tadi siang itu ya, seperti yang kemarin siang itu. Sudah didatangi tempatnya, sudah oke janjian, nyampe sana nggak ada orangnya, nyampe sana nunggu lama pun nggak datang, malah ditelepon bilangnya saya sudah di tempat. Dianya orangnya tuh malah ngomong saya sudah di tempat, ini di sini saya tunggu. Nah, terus Sherlock yang dia kirim ke saya itu apa gunanya? Nah, pikir saya ke sana, apa gunanya dia ngasih Sherlock ke situ? Berarti dia kan mengerjai saya. Ini yang kurang ajar. Ya sahabat-sahabatku semua ya, ini Kian Santang sekarang sudah dalam pengaruhnya Joko Arek, dan semoga Kian Santang ini cepat sadar dan bisa kembali ya melawan Joko Arek sendiri. Karena ini Joko Arek dan siapa itu si Opa ini malah dianggap Gus Samsudin. Sudah jelas-jelas itu Opa badannya dah kurus kering, dikira itu malah Mbah Din ya. Ini pengaruhnya sangat luar biasa ini si Joko Arek. Karena ilmunya ini emang ilmu kejawen yang tingkat tinggi. Ya. Jadi kita harus waspada dan hati-hati sahabatku ya. Nah, di luaran sana siapa tahu banyak orang yang nggak mengenal Joko Arek ya. Setidaknya kalau ada unek-unek, ada sesuatu yang perlu disampaikan, kiranya sampaikan aja.
Nah, bisa lewat kolom komentar saya, nanti saya sampaikan. Itu. Jadi kita membantu bukan tenaganya tapi pikiran kita untuk memberikan solusi. Nah, mendukung untuk hal kebaikan. Ya. Itu aja sahabatku semua di luaran sana. Ada kurang dan lebihnya, ada hilapnya dalam bertutur kata, bajenggot, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun.